Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikin, mahasiswa LPTK IAIN Ponorogo dengan NIM 209240787 dalam kegiatan PPG Daljab 2025. Saya akan mempersembahkan sebuah video UKIN. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang kurang semangat naik mobil ya kan, jadi salamnya kurang terdengar. Jalan-jalan ke Kota Makassar. Sampai dulu ke Pulau Bali. Kalau salam Bapak kurang terdengar, boleh diulang kembali. Oke? Yang jawab salam semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, biasa sehat selalu. Allahu Akbar. Dari wajah-wajahnya ini semuanya sehat semuanya ya. Gimana kabar Kak Arin, sehat? Kak Latifah, gimana perasaan hari ini? Sehat perasaannya ya? Oke. Kak Fani, gimana perasaan hari ini? Luar biasa, insya Allah semuanya luar biasa. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama dulu. Dimulai Kak Fani, silakan kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين يا رب العالمين. Semoga kegiatan hari ini membuat kita berkah dan anak menjadi orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelumnya kita akan absen ya. Alhamdulillah Salim hadir ya kan, Fahmi hadir, Karin hadir, Latifah hadir, semuanya hadir ya, dan semuanya sehat selalu ya. Nah, kita lihat kayaknya sepatunya bisa dipikirkan dulu ya. Nah, dirapikan, duduknya dirapikan dulu Salim, biar kita harus jadi pribadi yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Harus lebih baik, harus ada tambahan ilmu, harus ada tambahan perbaikan dalam diri kita. Kita yakin semua orang, kita semua pasti memiliki keburukan, memiliki kekurangan. Nah, kekurangan itu harus kita perbaiki. Apa itu? Baik. Ya. Insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Karena tiap hari kita berproses menjadi orang yang lebih baik. Oke ya, pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang rukso ya. Rukso adalah
sebuah keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam ya dalam menjalankan ibadah. Ya, ini didasari dari firman Allah surat Al-Baqarah ya, ayat yang terakhir ini ya. Gimana lebihnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, hari ini kita akan dibahas tentang urusan itu dalam hal apa saja, kemudian apa hikmahnya ya, menjadi itu. Oke. Tujuan belajarnya kita sudah sampaikan, yaitu kita akan mengetahui tentang apa saja kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam beribadah dan tujuan hikmah dan hikmah dari adanya Quran itu apa. Kita simak materi hari ini. Silakan di Hai semuanya, kembali lagi di channel pertama yang kasih. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman dari PRI kelas 79, yaitu tentang merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepada Dia. Materi ini sudah berbeda ya. Mari kita mulai dengan pengertian rukhsah. Kita bahas rukhsah dalam salat. Terkait dengan salat, terdapat beberapa aturan yang mempermudahkan pelaksanaan salat. Yang pertama adalah mengqashar salat. Itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 berikut ini. Yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat An-Nisa ayat 101. Yang terakhir, hikmah rukhsah. Beberapa hikmah dari rukhsah adalah mempermudah pelaksanaan syariat Islam, pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak perlu ekstrim, menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam, serta mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. tangannya tepat. Ya, untuk 2 kali, 1, 2. Oke, taruh di hidung. Dibuka pelan-pelan. Kan ini. Oke, taruh di hidung. Dibuka pelan-pelan. 1, 2, 3. Oh, saya ya nih. 1, 2, 3. Ini Karina. Taruh. Ya, siap. Belum nih. Yang 1, 2, 3. Ini kan mikrofonnya. Oke, ya sedikit penjelasan tentang materi yang tadi kita sudah simak bersama videonya ya, yaitu kemudian dalam beribadah yaitu rukhsah. Rukhsah adalah dispensasi atau keringanan hukum yang diberikan kepada seorang karena kondisi tertentu. Ya, memang Ghazali menjelaskan bahwa rukhsah adalah sesuatu yang diperbolehkan bagi seorang mukallaf. Mukallaf itu orang yang terkena kewajiban karena uzur atau ketidakmampuan. Ya, tujuannya apa? Yaitu agar ibadah dapat dilaksanakan dengan baik tanpa terbebani. Suami kaki sakit, jalan susah, diri susah, maka kami boleh tetap sholat tapi masih bisa dengan duduk. Itu namanya ketidakmampuan. Itu selalu merupakan bukti kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena dapat menunaikan kewajiban kita dengan baik dengan kondisi apapun. Ya, bentuk-bentuk rukhsah. Nah, ini dalam sholat ya. Dalam sholat, karena memang sholat ini tiap hari kita lakukan, maka kita perlu tahu apa saja kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan. Pertama, menjamak sholat. Pernah menjamak sholat? Gimana tuh menjamak sholat? Sholatnya disatukan dengan apa? Satukan dengan zakat. Menjamak itu kan mengumpulkan
sholat duhur dengan asar disatukan jadi satu waktu. Bisa di waktu duhur, bisa di waktu asar. Kalau di waktu duhur berarti namanya jamak takdim, diawalkan. Duhur dan asar dilakukan di waktu asar namanya jamak takhir, yang diakhirkan. Terus bagaimana Pak cara sholatnya? Nah, nanti bisa kita kombinasikan dengan qashar namanya. Tahu qashar? Qashar itu apa? Yaitu meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Tuh, berarti bisa kita gabung jamak qashar namanya. Jamak qashar berarti ketika Kak Fahmi mau pulang kampung ke Aceh misalkan, atau kemana ke rumah saudaranya di Aceh, itu karena jauh perjalanan boleh dilaksanakan sholat duhur dan asar digabung dalam satu waktu dan bisa disingkat. Sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Waktunya kapan? Waktunya kalau duhur berarti kita sudah berniat sholat asar kita jamak di sholat duhur. Qashar jamak qashar. Begitu pula kalau kita jamak takhir. Ketika waktu duhur maka kita sudah berniat nanti saya akan jamak sholat duhur ke asar. Diniatkan supaya apa? Supaya Allah tahu ternyata Fahmi ini Kak Fahmi akan jamak qashar. Ada yang pernah mempraktikkan ini? Pernah? Hari belum ya? Nanti hari kalau pulang ke calon mertua misalkan ya kan nanti ya. Itu tapi kalau rumahnya di Depok juga ya bisa. Atau dalam perjalanan. Itu yang namanya jamak qashar. Sama. Hanya sholat yang bisa dijamak itu duhur sama asar, maghrib sama isya. Subuh gimana Pak? Nggak ada. Bisa di qashar dan bisa dijamak. Orang udah 2 masih qashar lagi. Ya, gitu ya. Betul. Nah itu. Kemudian rukhsah dalam sholat lagi adalah bertayamum. Kalau tayamum apa itu? Yaitu bersuci dengan menggunakan debu. Apakah harus debu? Ya. Nggak harus. Meja ini bisa kita pakai. Nah, kenapa? Di sini ada debunya semua. Nah, gimana caranya? Niat saya bertayamum. Ya, jangan di sini lagi, tempat lain. Kita buka dulu ya. Ada yang ada ulama yang mengatakan sampai sikut. Oke, dibuka kalau sikut. Ada yang hanya telapak tangan saja. Yang mana nanti bisa dipilih. Itu udah cukup. Satu tayamum hanya bisa untuk satu sholat wajib. Kalau wudhu kan bisa dari subuh sampai subuh lagi kan, kalau emang nggak batal, ya kan, nggak buang angin, nggak buang air kecil dan sebagainya, bisa, memang bisa. Tapi sholat kalau wudhu bisa buat beberapa sholat wajib, tapi kalau kalian hanya untuk 1 kali sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh berkali-kali. Ya itu. Kemudian sholat dengan wudhu atau berbaring. Nah tadi yang sudah baru sampaikan, Kak Fahmi kakinya sakit, gak bisa main bola ya kan, udah tahu gawang ditendang, nah gawangnya bengkok kan jadinya, dan Kak Fahmi kakinya jadi patah. Nah maka Kak Fahmi tetap sholat, bukan berarti kesenggak sholat kan, enggak, tetap sholat cuma dengan duduk. Itu ya, itu namanya rukhsah, kemudian ya diperbolehkan bagi orang sakit tidak mampu berdiri, yaitu melaksanakan sholat sambil duduk atau berbaring. Duduk dulu kalau duduk bisa, baru berbaring. Kalau berbaring gimana? Berbaring, tiduran. Ya, biasa gitu. Oh iya. Berbaring miring dulu, miring menghadap kiblat. Kalau enggak ya kemana aja. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke.
sudah meninggal hukumnya apa? Membatalkan haji itu kalau dia mampu nggak apa-apa, bisa, boleh. Misalkan tadi orang tua tadi, misalkan nih si A atau bapak hamba Allah, bapak Abdullah ya kan, bapak hamba Allah, dia mau haji nih, uangnya udah siap, tapi ternyata 2 bulan sebelum haji dia meninggal. Maka keluarganya boleh mengutus orang lain untuk melaksanakan haji atas nama bapak tersebut. Ini tanya kan? Oke, Salim. Bapak Salim. Yang lama ini. Ya. Apakah orang yang miskin kan dapat zakat kan Bu ya? Ya. Apakah dia juga harus zakat? Nah, zakat ini ada 2. Ya. Pertama, zakat mal. Yang kedua, zakat fitrah. Kalau zakat fitrah semuanya sudah zakat. Orang miskin juga. Iya, juga. Kalau miskin dia sama zakat. Dengan apa Pak? Ya semampunya Pak dia. Gitu. Kalau emang nggak mau ya udah. Tapi kalau emang dia mampu membayar zakat, dia membayar zakat. Tapi kalau dia nggak mampu, ya nggak usah. Nah, zakat mal itu banyak. Zakat profesi, misalkan Kang Ari jadi direktur PT Timbul Tenggelam misalkan. Nah, gajinya sebulan itu 100 juta, maka kena zakat itu 2,5%. Kecil, berapa kira-kira? 100 juta berarti dia zakat berapa? 2.500.000, murah. Kalau Mbak latihan dulu, jangan punya aja ya. Oke, silakan. Silakan dikerjakan. Kan? Ini Bapak punya bola, namanya bola salju. Yang Bapak lempar bola ini, dia harus menangkap. Dan dia harus menjawab pertanyaan dari Bapak. Oke, ya siap? Oke, Salim. Oke, apa arti rusol ya? Apa itu arti rusol? Kemudahan Pak. Oke, kemudahan. Oke, sip. Oke. Kapan seseorang boleh tidak berpuasa? Kapan orang boleh tidak berpuasa? Apalagi? Oke, cukup. Sip. Oke, kita analisis. Ya. Kodenya 943426. Oke. Semua sudah masuk, kita mulai siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan soal. Kita cek akhirnya. Alhamdulillah, nikah. Baca satu. Kemarin 70. Ya, mantap, luar biasa. Kami 100 dan Kak Salim 100 dan Kak Pipa 90. Oke, luar biasa untuk semuanya. Oke, tepuk 2, tepuk 1. Nah, sekarang kita kombinasi antara 1, 2, 3. Kita acak tepuk 3, 1, 2. Oke, mantap. Tapi
Tepuk 31, tepuk 132. Oke, siap. Kita ke kesimpulan ya, kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulan dari pelajaran yang tadi sudah kita pelajari? Tentang bagaimana Oke, tentang keringanan dalam beribadah ya. Oke. Apa kondisi yang membuat sholat itu diringankan? juga sebagai dalam perjalanan Perjalanan boleh ngapain tuh? mobil jamaah Boleh jamaah di kosor. Kalau apalagi sedang sakit misalkan. Oke, boleh juga berbaring. Oke, luar biasa. Sekarang kalau kondisi sedang puasa, apa keringanan ketika berpuasa? ringan ketika puasa jika sakit boleh dari puasa Oke. banyak pilihan Oke, terus apa hikmah dari ruksor? Boleh sampaikan. sholat datang Hikmah dari ruksor apa kira-kira? menunjukkan Allah meningkatkan rasa syukur Iya, memudahkan ibadah iya. Oke, ya. ekonomi dan toleransi Sip. Oke. Ini kita kasih angka 5. Ini 4. 3 2 1. Kira-kira mana yang menggambarkan suasana hari kita? 1, 2, 3, 4, atau 5? 5. Oke, 5 ya. Oh, luar biasa. Oke ya. Nah, tadi kira-kira yang kita pelajari tentang apa aja sih? Ruksa. Tentang ruksa ya. Kemudian Haji. pergi haji ya. Terus apa materi yang bisa kita pelajari ini? Ada tentang sholat jamaah, apalagi sholat kosor ya. Sholat kosor jamaah bisa kita lakukan ketika apa? Dalam perjalanan ya, betul sekali ya. Gitu. Oke. Kira-kira apakah dari materi tadi ada yang belum kita pahami? Nah, apa kira-kira kali ini yang tidak dipahami apa? Berarti paham semua? Insya Allah ya. Itu ya pelajaran kita pelajaran hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan nanti pelajaran kita di pertemuan yang datang, itu tentang Daulah Bani Umayyah ya, atau Andalusia ya, peradaban di Andalusia ya. Insya Allah seperti itu. Semoga kita semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Kita tutup pelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.